Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 Waalaikumsalam warahmatullahi akan wabarakatuh. mempresentasikan ide bisnis e-commerce kami yang bernama My Diving atau penyewaan peralatan diving. Kelompok kami dari kelas MF yang beranggota saya sendiri, Diko Firmawan, Anissa Nurhidayati, Eva Diadara Puspitasari, Mila Husna, dan Muhammad Usman Fadoli. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Usman Fadoli. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini adalah gambaran logo dari perusahaan kami, My Diving atau penyewaan alat selam. Next, go. Selanjutnya, latar belakang. Di Indonesia sendiri dapat dibilang merupakan surga bagi para penyelam karena kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Terdapat berbagai tempat yang sudah terkenal hingga ke seluruh dunia. Di antaranya adalah Bali, Lombok, Manado, Maluku, dan Raja Ampat, Papua. Kekayaan aneka ragam terumbu karang dan biota laut eksotis yang membuat scuba diving di Indonesia memiliki pengalaman berbeda dibandingkan dengan tempat yang lain seperti hiu paus yang merupakan ikan terbesar di dunia dapat ditemukan di Teluk Cendrawasih, Papua dan parimanta yang terdapat ditemukan di perairan Papua. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dari usaha ini adalah sebagai sarana untuk mendapatkan keahlian di bidang diving dan mendapatkan lisensi diving. Manfaat. Adapun manfaat dari kegiatan diving adalah yang pertama yaitu tersedia layanan operator peralatan penyelaman dengan standar dan sertifikat sesuai dengan ketentuan internasional. Bagi masyarakat secara luas, khususnya untuk keperluan wisata, penelitian, dan pekerjaan bawah air. Yang kedua yaitu masyarakat luas akan semakin mengenal keindahan bawah laut Indonesia yang kaya akan potensi dan keindahan panorama lautnya. Next. Visi dan misi. Visi. Menjadi perusahaan penyedia jasa diving course dan diving lisensi yang unggul dan terjangkau di kalangan pelajar dan mahasiswa. Misi yang pertama yaitu membuka diving kursus dan menyediakan pembuatan diving lisensi. Yang kedua yaitu menjalin kemitraan kerja dengan PADI atau Professional Association of Diving Instructor dalam pembuatan diving lisensi. Oke, selanjutnya struktur bisnis e-commerce My Diving. Yang pertama, pengantar bisnis e-commerce. 2, rencana keuangan. 3, strategi operasional. 4, strategi SDM. 5, strategi pemasaran. Next, Kak. Satu, pengantar bisnis e-commerce. Pengantar bisnis e-commerce. E-commerce atau elektronik e-commerce adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara online melalui internet. E-commerce melibatkan transaksi jual beli produk atau jasa antara penjual dan pembeli melalui platform online. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, B2C, yaitu transaksi antara perusahaan dengan konsumen akhir. B2B, antara perusahaan dengan perusahaan lain. C2C, transaksi antar konsumen dengan konsumen lain. D, C2B, antara konsumen dengan perusahaan. E,
B2G antar perusahaan dengan pemerintah. Next, Kak. C. Manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. B. Meningkatkan akses pasar dan memperluas pangsa pasar. C. Meningkatkan kecepatan dan kemudahan transaksi bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Anissa. Rencana keuangan sendiri dihitung dalam penjualan bulanan tabel di bawah ini yang akan saya jelaskan. Untuk biaya tetap sewa alat sebesar 4 juta, perawatan alat sebesar 1 juta atau juta, biaya karyawan sebanyak 2.100.000 untuk jumlah kos 6.100.000. Next. Untuk biaya variabel promosi atau iklan 7 juta, untuk sewa alat 10 juta, transportasi 5 juta, untuk papan tabel 300.000, laptop 8 juta, properti lainnya 1 juta. Total biaya operasional 31.300.000. Next. Perhitungan BEP, kapasitas penyewaan di sini dijelaskan bahwa kami menyewakan alat untuk menyelam cukup lengkap dan banyak alat. Terdiri dari tabung oksigen, kaki katak, baju renang, kacamata, tabung pengaman, penutup wajah, dan cerobong udara. Di sini kami menyewakan sekitar 50 alat untuk menyelam atau diving. Tipe alat disewakan per jam, bisa juga 1 hari untuk penyewaan alatnya. Harga per jamnya 200.000. Untuk sewa 1 hari sebesar 950.000. Jika tidak memakai pemandu, diving lebih murah, kisaran 500.000. Untuk keseluruhan jumlah kapasitas penyewaan alat sebanyak 50 unit per bulan. Next. Kapasitas penyewaan 50. Harga sewa rata-rata 600.000. Untuk per hari. Biaya tetap per unitnya 600.000. Biaya variabel per unit 31.300.000. Unit rumus total fixed cost dibagi harga sewa rata-rata. 37.400 dibagi 600.000. Menjadi 62,34. Next. Selanjutnya, 3 strategi operasional. Strategi operasional. Tentang strategi operasional merupakan suatu rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk mencapai tujuan operasionalnya. B. Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam operasional perusahaan, karena karyawan merupakan aset terpenting dalam perusahaan. C. Organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan juga merupakan aspek penting dalam strategi operasional. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. 4. Strategi SDM. Permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 unsur, yaitu 1. Sasaran, 2. Faktor, 3. Aktor, 4. Tujuan, 5. Alternatif strategi. Strategi SDM. Sasaran. Sasaran adalah apa yang ingin dicapai melalui strategi pengembangan usaha kecil sektor wisata bahari di Pulau Karimun Jawa. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor wisata bahari di Pulau Karimun Jawa. Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pendidikan dalam rangka merubah pola pikir masyarakat. Faktor. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata bahari dalam mendukung usaha mikro di Pulau Karimun Jawa, yaitu 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, dan 3. Sumber daya buatan. Tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh masing-masing aktor untuk mencapai sasaran utama dari pengembangan usaha kecil. Tujuan yang
diidentifikasi A. Peningkatan tenaga kerja, B. Peningkatan pendapatan masyarakat, C. Perluasan usaha. Alternatif strategi, pemanfaatan pulau kecil sebagai objek usaha kecil. 2. Peningkatan kesadaran masyarakat lokal terhadap upaya pelestarian potensi SDA. 3. Peningkatan mekanisme pengelolaan usaha kecil. 4. Pembangunan sarana dan prasarana. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari strategi SDM. Tujuan yang dimaksud adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh masing-masing aktor untuk mencapai sasaran utama dari pengembangan usaha kecil. Tujuan yang diidentifikasi adalah satu yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Yang ketiga yaitu perluasan usaha. Untuk yang selanjutnya yaitu alternatif strategi. Alternatif strategi ada beberapa yaitu satu pemanfaatan pulau kecil sebagai objek usaha kecil. Peningkatan kesadaran masyarakat lokal terhadap upaya pelestarian potensi sumber daya alam. Peningkatan mekanisme pengelolaan usaha kecil dan pembangunan sarana dan prasarana. Yang poin kelima yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran diantaranya yaitu satu produk. Jasa yang diberikan meliputi pelayanan sewa alat selam, sewa bot, jasa diving kursus, dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kegiatan penyelaman. Untuk yang kedua yaitu price atau harga. Penentuan harga disesuaikan dengan jenis jasa dan alat yang digunakan atau disewakan. Untuk yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Promosi sendiri dilakukan untuk media cetak maupun media elektronik. Media cetak contohnya yaitu brosur, iklan koran, dan majalah. Media elektronik meliputi yaitu website, media sosial, iklan radio maupun televisi. Untuk yang selanjutnya yaitu place atau tempat. Contoh place atau tempat yang cocok untuk memasarkan dan menjual aplikasi penyewaan peralatan diving yaitu di App Store atau Play Store. Website resmi aplikasi media sosial marketplace kemitraan dengan perusahaan teknologi. Untuk yang kelima yaitu people. Untuk penyewaan peralatan diving sendiri mulai dari anak-anak sampai lansia. Mulai dari umur 10 bahkan hingga sampai 60 tahun. Untuk yang keenam yaitu proses. Berikut adalah alur-alur urutan proses penyewaan alat diving. Yang pertama kita harus mengunduh aplikasi. Pertama-tama pengguna perlu mengunduh aplikasi My Diving di App Store atau di Play Store. Untuk yang kedua kita registrasi. Setelah mengunduh aplikasi, penggunaan perlu melakukan registrasi dengan melakukan melakukan registrasi dan mengisi formulir yang disediakan. Pengguna perlu memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, email, ataupun nomor telepon. Yang selanjutnya yaitu pilih layanan. Setelah melakukan registrasi, pengguna dapat memilih layanan dari aplikasi My Diving atau penyewaan peralatan diving, seperti konsultasi cara penggunaannya. Untuk selanjutnya yaitu jadwal. Setelah memilih layanan, pengguna dapat menjadwalkan jadwal yang sudah ditentukan atau sudah diatur oleh penyewa melalui aplikasi. Pengguna dapat memilih waktu dan tanggal yang sesuai dengan jadwal yang mereka, dan jika memilih konsultasi saja bisa klik menu konsultasi. Nanti akan dijelaskan solusi yang diperlukan penyewa atau customer. Untuk yang terakhir yaitu pembayaran. Setelah menjadwalkan yang sudah diatur penyewa dengan penyelenggaraan, penyewa dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi setelah melalui pengecekan dan verifikasi. Pembayaran aplikasi My Diving biasanya menerima pembayaran via DeFi, OVO, atau melalui kartu kredit maupun bank transfer lainnya.
Untuk yang selanjutnya yaitu physical evidence. Di bawah ini adalah logo usaha bisnis kami. Dari logo tersebut bisa menggambarkan, dan logonya itu berarti orang menyelam. Warna biru melambangkan warna pantai atau laut. Dan untuk kesimpulannya dari teman-teman yang dibacakan, kesimpulannya yaitu pariwisata bahari yang menawarkan keindahan alam bawah laut yang beragam serta pasir putih yang menawan, sehingga memiliki daya tarik tersendiri yang biasanya disertai dengan kegiatan diving. Kegiatan diving tentunya membutuhkan peralatan yang aman dan memadai demi keamanan dan kenyamanan wisatawan selama melakukan kegiatan diving, yang membuat kami memiliki ide untuk membuat bisnis penyewaan alat diving yang bisa menjadi bisnis yang cukup menghasilkan guna menunjang pengembangan wisata bahari agar lebih memudahkan wisatawan. Saya kira cukup untuk itu yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.